Halo, selamat datang kembali di Waktu Bagian Bola. Seperti biasa kita hari ini akan recap pertandingan minggu kemarin. Ada yang seru banget, ada yang biasa aja. Ada yang menangis. Ada yang menangis juga, dan ada yang tertawa terbahak-bahak nih. Mohon maaf sebenarnya. Gak apa-apa. Jadi seperti biasa kita ke Liga Premier dulu. Mau langsung atau kita basa-basi dulu? Ada langsung. Oke, kita langsung. Topik utama adalah Manchester United berhasil mengalahkan Arsenal 3-2 di Emirates Stadium. Ini sebenarnya mengagetkan satu dunia ya, jujur aja. Ini gue juga shocking, gue kira Arsenal akan menang. Tapi ternyata King MU bisa 3-2. Ini gimana menurut lu? Lu lihat dari tadi reaksi gue cuma gini doang. Ini gue kayak gue niruin legend Arsenal Ian Wright, top scorer sebelum Thierry Henry. Lu gini ya di box. Atau fans Arsenal yang kemarin diliput kan tuh, yang udah begini ya giginya udah stres banget. Jadi gue di sini harus mengakui ya, MU memang beruntung karena ada handball satu itu tidak dicek ya? sama VAR. Bingung juga gue. Enggak sih, gue harus jujur ya, dia tidak beruntung. Memang MU bermain lebih bagus. Gue juga merasa mereka bertahannya, menurut gue CDM-nya Casemiro sama Maino kemarin oke ya, susah banget dibongkar. Terus gue juga nggak tahu kenapa ya Zubimendi, kenapa sih tuh menurut tuh bisa kayak gitu, nggak di pressing lagi, nggak terlalu di pressing. Iya ya, gue juga nggak expect dia membuat blunder seperti itu, dan tidak terlalu terlihat ya kalau menurut gue aliran bolanya gitu. Ya, emang dari apa sih namanya, babak pertama tuh emang ke Saka terus kan. Karena nggak ada opsi lain. Tapi babak kedua tuh sempat menurun kan intensitasnya. Iya, dan Saka akhirnya juga pindah ke kiri kan tuh gara-gara Madueke di kanan. Iya benar. Dan nggak ada gunanya, tidak berguna Madueke. Hah? Berapa kali dikasih sama Saka, lepas ya. Dan gue juga melihat kemarin lagi-lagi Bruno Fernandes menunjukkan kualitasnya, harus diakuin, dan juga Ballon d'Or gue ya. Itu gila banget sih. Lu baru 2 match, jangan berlebihan. Dia sebenarnya baru 2 match kayak sudah dilulukannya, tapi boleh lah, memang golnya diakuin keren sekali. Iya. Kenceng begitu ya. Kaget sih. Terus David Raya jujur mainnya jelek sih. Dia juga mengalirkan bolanya kurang bagus. Kemudian juga tidak bisa melakukan saving yang berarti. Iya. Jelek sih mainnya. Terus Cunha selebrasinya menurut tuh gimana tuh? Ya gue sih ketawa aja ya, cuman itu kayak seperti ini kalau gue POV mungkin dari Manchester United kayak lepas gitu. Gini ya anjir, udah kayak Hanoman anjir, mirip anjir. Sobat gue anjir. Tapi memang golnya keren juga sih. Iya, kayak expect kan dia bisa tendangan seperti itu. Masanya Arsenal baru golin kayak itu baru gue ya pas nonton gue baru biarin dong, gol jelek biarin. Gue bilang udah begitu. Tiba-tiba culuk. Anjing. Tapi gue kira juga bakal seri itu. Jadi bisa 5 poin lah sama Manchester City. Ternyata si Cunha golin. Tapi memang harus diakui Arsenal the king of set piece ya. Kembali 2 golnya dari set piece. Ya, skema lagi. Itu kalau Lamens nggak jago tuh mungkin bisa 4. Iya. Gue rasa supporter MU tuh deg-degan terus setiap Arsenal akan melakukan corner. Iya. Kemarin kalau parodinya dari temen gue, dia ini setiap lagi corner langsung video gol nih. Buat di story anjir, apaan sih? Tapi ya memang ada gol 2 ya. Iya, hebat juga ya. Tapi ini gak tahu ya, ini yang gue nonton atau yang gue nonton aja. Tapi memang Arsenal itu open play-nya tidak begitu jalan. Menurut lu bener apa nggak tuh? Jalan, orang Odegaard mainnya jelek, diganti sama Eze mendingan dikit, tapi ya nggak jalan juga karena beneran ngandelin Saka jago sendiri, sama Declan Rice yang berjuang. Sisanya Trossard juga ada nggak sih tuh kemarin kayak nggak main. Iya. Ya memang gue lihat di sini serangan Arsenal monoton, dan memang lu balik lagi menurut gue ekspektasi lu apa kalau ngelawan orang parkir bus, udah gitu aja deh. Tapi menurut gue MU parkir busnya elegan kali ini karena mereka masih bisa megang bola juga. Jadi ya harus diakuin lah ya, King MU ya, seneng kan lo gue ngomong gitu ya lah, King MU kasih deh, memang mereka pantas menang. Kita harus objektif ya walaupun kesel. Dan gue ngeliat juga sebenarnya tengahnya MU sekarang jadi bagus. Gue nggak tahu kenapa, memang mungkin kemarin kan Mainu jarang main ya jarang main dengan Amorim ya. Iya, Ugarte terus, dan ternyata ngebuktiin kan pas main sama Casemiro kok jadi kuat. Iya, jadi klop ya. Terus Lisandro juga kayaknya udah balik ke kesehatannya lagi ya, kayak fitnya udah full lagi, dan sekarang
langsung kuat juga. Balik lagi kemarin kayak susah banget dilewatin, gila. Terus gue juga ngeliat ya satu lagi ya yang gue agak kaget, Dalot kemarin kagak blunder coy. Iya tumben. Iya kan? Iya biasanya kan aneh dia mainnya. Nggak aneh anjing. Nggak aneh. Kuat Ya, anjing. kuat. Iya. Dan mungkin karena ya Hinkapie juga menurut gue jelek mainnya. Dia soalnya sebenarnya Bukan center back. iya deh. center back. Ini kita sebenarnya Calafiori kan, gue nggak Iya. tahu kemana, mungkin belum terlalu fit jadinya yang dimainin dia lagi, dan Timber tumben juga main jelek mainnya. Yang gue ngeliat juga Mbuimo bener-bener ngotot banget sih mainnya, gila bray. Iya sih. Dia Anjing bisa ngebuat Sesko di bench nih, off the bench dia. Mendingan kayak gitu sih. Iya mendingan kayak sekarang ya. Iya, Manu Sesko main yang diinget kemarin memorinya cuma kegebok sama Bruno. Iya. Udah memorinya itu doang. Iya. Abis itu ngapain? Bumo kan gue press mulu kan. Iya. Jadi gue lihat di sini memang Arsenal harus belajar cara menghadapi low block kayak gini sih. Tapi ini low block dengan versi counter yang efektif. Jadi ya oke, harus diakui. Oke, next ada pertandingan Bournemouth itu berhasil mengalahkan Liverpool, bro. Iya 3-2 gila. Ya seperti biasa back Liverpool jelek sekali ya. Gue ngerasa Van Dijk ini kayak udah males ngejar bola we. Kenapa ya? Soalnya gol pertama tuh Van Dijk nggak mau ngejar we. Kayak ada bola kan apa namanya, ngasih bola agak chip gitu kan ya. Nggak dikejar, didiemin aja kayak paling nggak dapet Judwar gol anjir. Itu gimana menurut lu? Iya menurut gua, dan di gol ketiga juga kesalahan Van Dijk juga kan, dia sosok foul, ternyata enggak. Menurut kenapa jadi baik drama sih dia? Iya makanya Van Dijk itu lu kapten bro, gitu lu harus tunjukin kalau lu tuh punya jiwa spirit yang lebih. Jangan lu mainnya kayak Konate juga, gitu. Masa dua-duanya mau sama-sama Nah itu dia. Atau ini bisa aja konspirasi. Biar pindah. Sengaja Arne Slot biar dipecat, Xabi Alonso masuk. Anjing. Gue bilangin ya Liverpool, tidak ada jaminan bahwa Xabi Alonso bisa membuat tim Anda bagus. Iya anjing. Tim sebesar Real Madrid pun dia susah gitu loh. Bang apalagi tim lu yang mediocre anjing. Bangsat. Mediocre padahal juara EPL. Iya. Gua gak juara-juara 20 tahun anjing. 22 tahun tuh gua tambahin lagi tuh ya. Gila lu. Oke, next ada Manchester City lawan Wolves nih, Jer. Pemain-pemain barunya sudah main. Guehi sudah main juga, main bagus lagi. Semenyo juga golin. Kusanov bisa main tuh kemarin. Lumayan. Emang karena mungkin tandemnya harus yang udah matang. Iya. Dan Marmut golin ya kemarin. Iya, Marmus juga golin. Tapi menurut tuh advantage gak sih weh Semenyo ini, dia tuh kaki kiri kanan nih sama-sama hidup soalnya nih. Advantage banget sebenarnya. Baru terlihat aja. Kalau di pertandingan MU kan emang nggak jelas ya. Tapi memang ini advantage. Jadi nggak selalu dari Doku terus. Iya, sekarang gitu. lebih bervariasi ya. By the way tadi masih sedih gue ngeliat Arsenal kalah begini. Harus belajar merelakan. Rela ya? Aku santai. rela. Dan lo harus persiapkan mood juga dari sekarang kalau tiba-tiba Gak juara. Iya itu. Jadi lu planning oke. Jadi Apa ya kalau Aston Villa juara, janganlah. Gua- Gue gua- mendingan City gua dah. langsung bikin- Masa Aston Villa anjir? walaupun follower gue baru berapa ya, gue bikin surat di ini gue tuh story. Dear followersku, sepertinya aku udah nggak ada mood lagi untuk jadi content creator bola, dan aku kayaknya sudahlah, aku mau ngantor saja udah begitu kali ya, strip Gerald udah. Terima Tapi kasih kalau Arsenal. antara Aston Villa atau City mendingan mana yang lu lihat Gua juara? nggak ada mendingan weh, ini mau sampai kapan kayak gitu mulu kan, itu lu tau gak? Kayak tim-tim tolol kayak cuman kayak MU kayak selalu bilang gue mendingan City juara daripada Arsenal, enggak, mendingan City yang juara, mendingan Arsenal. Itu tim mendang-mending. Kalau gue nggak mau, tim gue nggak mendang-mending anjir. Jadi kalau gue harus milih ya Arsenal dong. Iya Jangan sih, dong. tetap harus pede ya. Chelsea menang ya bro. Chelsea menang 3-1 atas Crystal Palace yang lagi nggak jelas juga nih tim ya. Kayaknya di akhir musim nggak ada lagi tuh pemainnya. Buang-buangin Hilang semua. ya. Iya. Mateta juga paling bentar lagi dicomot. Iya, bentar lagi dicomot. Ada Marton, pokoknya yang jago-jago deh Comot semua. Satu dah ya. Masa ada kapten ini loh. Cabut. Pemain pentingnya cabut di Januari. Bangsat emang. Ke City langsung main lagi. Langsung bagus aja. Iya. Aneh banget, kasihan Thomas siapa? Pelatihnya tuh. Ini Glasner. Iya, Olivier. Kayaknya Olivier Glasner juga cabut deh. Muka Arsenal aja kayak ganti Arteta kalau nggak juara lagi. Arteta tuh cocoknya jadi penyanyi Maroon 5 anjir, udah lah. Di konser aja bro. Kok penyanyi Maroon 5? Nah, tapi gue tuh pencinta Arteta. Ingat, tanpa Arteta Arsenal nggak kemana-mana. Kita akan peringkat 8 mulu kalau nggak ada Arteta. Iya sih. Ingat ke pertandingan apa? Newcastle tuh kalah lagi sih, ini tim maunya apa weh? Aston Villa jago banget sumpah. Gue nonton. Watkinsnya bagus, Rodgers
Rogers dan Nuarta juga bagus. Kenny Rogers dia jago bikin ayam dia. Iya. Anjing, emang kenapa bangkrut ya? Coba di kolom komentar yang tahu Kenny Rogers. Dia sampai bingung. Rogers apa lagi ya? Iya anjir gue mikir apa ya? Rogers apa lagi nih? Udah gak ada. Tapi menurut gue gak yakin lah Aston Villa nih bisa menang terus, bisa tiba-tiba juara enggak sih gue. Masalahnya Leicester Aneh, juga bro. dulu begitu, bro. Iya Leicester sih. lebih parah Tapi lagi, Leicester kan meyakinkan gitu ya. Aston Villa tuh mana ada anjing. Leicester juga kok menang 1-0 anjing. Iya. Itu salah satu tim juara dengan gol tersedikit anjir. Oh iya. Iya anjir. Mau lihat ntar kita lihat di data ya, kita kasih lihat aja ya. Anjrit lah itu. Ada lagi nggak ya? Sepertinya oh iya Burnley Tottenham nih gue nonton. Sebenarnya Burnley udah 1-1, 2-1 nih. Akhirnya Tottenham golin menit akhir oleh Christian Romero. Dia emang bagus bener. Iya, cuma emang Tottenham iya salah tim. Ke Madrid aja dah bang, ya. Jago ya. Berantem deh, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Dia emang petarung banget bro. Iya. Aggressionnya ibarat kalau di Demen FM sebenarnya. anjing. Udah siap pokoknya ada musuh tackling. Iya, tackling semua. Udah kalau misal ketinggalan menit 85 udah jadi striker aja dia tuh. Terus dia anticipationnya bagus juga. Emang ini salah satu back terkuat di EPL menurut Iya. gue sih. Seri A dia lu nonton. Di Serie A dulu di mana Inter berhasil membantai Pisa 6-2. Nih kembali Inter kalau di liga memang sangat dominan ya, ada dominasi. Sekarang dia juga udah 5 poin atau 7 poin clear gitu dari posisi 2. Juara ada musim ini deh. Habis itu Como juga akhirnya membantai Anjing. Torino. Dia ini adalah koreksi gue kalau salah ya, tapi ini kemenangan terbesar mereka di kandangnya 6-0 nih lawan Torino. Anjing. Siapa sih pemain terbagusnya kemarin? Kemarin pemain terbagusnya itu ada Dovikas namanya, strikernya. 2 gol. Dia Yunani. Jadi dibantu Berarti apa namanya? Zeus. Sitipas Dovikas. Kostas Dovikas. Branislav. Gaji itu bukan aja. Gue pikir lu mau ini tadi Dovikas Tukumpo. Itu bisa juga weh. Giannis Dovikas. Giannis Dovikas. Oh jadi Dovikas. Emang kamu ini mainnya emang anomali ya di La Liga weh. Beda sendiri kan. Serie A. Iya sorry maaf kebiasaan lihat Fabregas. Di Serie A maksudnya dia bermain seperti berasa di La Liga kan Passing-passing terus. Tapi memang yang selalu digadang-gadang yaitu Nico Pas di pertandingan kemarin ini tidak terlalu terlihat ya. Kurang pas karena mungkin teman-temannya jago semua jadi gue menyantai aja. Dan di Torino gue juga cuma satu doang taunya itu Zapata. Anjing Dufan Zapata. Udah itu doang. Aja. Ya itulah dia untuk dari Serie A. Abis itu Juventus ya menang 3-0 nih dari Napoli. Ini gue unexpected tapi ternyata Juventus musim ini juga makin mengerikan. Jadi dia sekarang di posisi 5 menggusur siapa sih namanya? Menggusur Como. Jadi Como iya turun lagi. Roma 1-1 lawan Milan. Kemarin Juventus Yildiz sama Kepren Thuram ngeri ya. Iya musim ini memang 2 orang itu dan beberapa lah kayak si Weston McKennie yang jadi kunci bagi Juventus untuk membuka. Kepren ini juga pace completionnya juga cukup tinggi ya kemarin 84% yang luar biasa dan Yildiz kembali lagi ya mencetak gol lagi-lagi dengan pressing ini akan ngolongin gitu ya pressingnya. Keren sih. Makanya lu kalau macam-macam gue Kepren lu. Kita sekarang ke La Liga itu Real Madrid itu berhasil menang atas Villarreal di keren di kandang Villarreal yang supporternya sangat mengerikan sekali. Yellow Submarine ya. Yellow Submarine. Yellow Pikachu ya kan. Jadi ini adalah kemenangan keduanya si Arbeloa di Liga. Jago deh. Iya, sih fans MU langsung baru 2 match udah. Tapi saya tidak yakin Arbeloa akan dipertahankan. Menurut gua dia ya memang pemainnya dibebasin nih kan. Terus terserah lah si Mbappe atau Vini mau ngapain. Strategi. Iya, tapi gue takutnya ini terlalu dimanjakan. Soalnya beberapa kali Vini tuh males balik. Enggak, lu terserah. Kasarnya gitu. Strategi gue 1 kasih Mbappe. Iya. Udah gitu doang anjing. Di ruang ganti gitu. Pada nunggu. Iya ceritanya Arbeloa. Enggak ini ceritanya lu Arbeloa, gua Mbappe sama ini ceritanya Iya kan? Bellingham juga. Jadi kan udah di papan begini kan, udah di papan board belakangnya. Arbeloa gini-gini aja. Semuanya pada duduk ngelingkar. Kalau dari saya
Pakai Spanyol dong bahasanya dong. Esperanto palta, Anjing. perecerpamos, el guardo Fridomini. Fridomi dari Iya. Olmo. Fridomi Dani Olmo. Terserah kalian aja lah mau main kayak gimana gitu. Saya pusing. Terserah Oke, vamos. Udah, salah lagi. Nah, udah gitu. Menang gitu Terus kan aja. Vini pas bisik-bisik ke Mbappe. Dia emang lu jago ya. Dia siapa sih? Oke, Barcelona menang dilewatin ya, Barca? 3-0. Enggak, jangan, gue objektif. Tenang, gue tetap tenang. Barca menang 3-0 dari Real Oviedo, di mana di situ ada legenda Arsenal ya, Santi Cazorla. Iya. Gue rasa Santi Cazorla jadi sedih juga ya karena Gila. Real Oviedo kalah. Iya, Arsenal juga kalah. Pas lihat berita, ya si goblok Arteta kan dulu setim. Iya. Main bareng. Udah gue bilang. Ya udahlah, ngelatih Sociedad aja. Jadi si Barcelona ini kembali ini ya apa memperlebar jarak. 1 poin doang. Iya, 1 poin doang sih. Iya. Dengan Real Emang Madrid. lebar 1 poin anjing. Tapi gue tetap pede Barcelona juara sih. Kayak Madrid. Enggak lah, jangan Jir. Gue liat tergelincir anjing pasti si Barca ada. Gue ngeliat mereka soalnya defense-nya suka rapuk gitu tuh tiba-tiba anjir. Soalnya gue belum ini, nanti bakal ada El Clasico di Camp Nou lagi nih. Kelar gue udah pasti. Arbeloa tenang bro. Sering main di El Clasico sebagai cadangan. Iya. Dia dulu awal-awal doang dia seringnya. Tapi ini sih gol Lamine Yamal gimana tuh? Gokil memang Lamine Yamal tuh apa ya? Wah, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi deh. Emang mirip Kipli kan? Emang Kipli dia the best. Stefan Pele. Kipling. Tahu kan tuh? Tahu gue Kipling. Iya kan? Rudyard Kipling. Nah, jadi tapi emang menurut gua itu Barcelona tetap gua nggak mau menaruh harapan terlalu tinggi. Oh, Arbeloa juara. Tenang, kita tetap tenang. Thailand tuh Harus kok kayak selalu fans digituin. MU dong, langsung Gak mau. story semua anjing. Gak mau gua. Jejer. Buset, ada sampai titik-titik story-nya lebay ah. Gua tuh kalau Madrid menang gak mau story. Nanti tiba-tiba ngepost UCL juara gitu gua. Udah terlalu sombong. Atletico Madrid 3-0, selamat. Gitu Keren. doang, enggak pernah ditonton. Gua nggak nonton soalnya. Ya udah kita lanjut. Jadi mungkin one day kalau ada fans Atletico Madrid nanti kita ngobrol bareng di sini. Iya. Abis itu kita ke Bundesliga. Oke, ini udah kita bahas langsung. Munchen aja lah udah paling gak jelas soalnya. Iya nih, Munchen akhirnya menelan kekalahan pertamanya ya Jer ya. Yes. Di Bundesliga atas Bundesliga ya. Augsburg yang Jadi peringkat memang yang bisa belasan. mengalahkan sebelumnya hanya Arsenal, tim terhebat di dunia juga. Nah, kali ini tim terhebat di dunia yang lainnya harus kalah sama Augsburg, lagi-lagi kebanyakan dari kemelut dan set pieces. Jadi ini Jonas Urbik salah antisipasi, gol pertama dari set pieces dan gol kedua terjadi tendangan dari agak jauh juga sih. Tapi kembali lagi tuh hasil kemelut dulu tuh. Dan ini gue merasa itu pemain tengah namanya agak aneh. Siapa namanya? Siapa sih itu ya? Namanya Manggo apa sih itu, masa Mangga namanya? Jus mangga. Bukan, itu jual dagangan gue dong anjing. Masengo namanya. Masengo. Masengo ini pemain Perancis bro, defensive midfielder. Wih, namanya Perancis banget sih. Kemarin bagus ya, dia juga akurat banget, passing complexity-nya 84%. Jadi gue rasa kemarin Kimmich di outplay sama si Masengo ini. Oh gitu. Iya, jadi ya kemarin soalnya awalnya Kimmich juga ketinggalan dulu tuh, ngejer kagak bisa ngejer gitu kan bola. Aduh, tumben banget sih Kimmich kayak gitu ya. Tapi memang terkadang namanya sepak bola ada Iya. kesalahan lah ya, yang ya Augsburg kemarin bermain lebih bagus karena secara XG juga nggak jauh sebenarnya. Walaupun Munchen lebih bagus sedikit XG-nya, cuman di total si XG-nya Augsburg juga nggak buruk-buruk banget sebenarnya. Jadi memang Banyak peluangnya berarti banyak mereka peluang, ya. jadi ya udahlah. Dan memang sepertinya balik lagi ya, Jonas Urbik ini belum bisa sih pelangga-pelongo, dan sebenarnya Olise hampir menyamakan kedudukan di akhir. Dia hampir clutch banget di menit 90 plus. Dia kayak Robben biasa cut inside, cut inside, duar kena tiang, tapi sayangnya bro, kalau nggak tuh viral tuh di berita tuh. Ya tapi karena dia bukan pemain MU, jago-jago Olise juga nggak bakal viral-viral banget. Nggak bakal sedor. Sadar lagi. Nggak, tapi bener, Olise rating 8,3 sama Dorgu. Lu tanya fans MU tengah jalan, pasti dia akan bilang jagoan Dorgu lah. Wah, fucking retard anjing gue bilang. Pasti begitu terus anjing. Iya sih. Kira-kira ya dengan hasil ini kedua tim saya harus kalah. Tapi Bundesliga Bayern Munchen sekarang
berapa poin di bawah peringkat 2? Di peringkat 2 ini kan Udah sebenarnya tadi belasan ada RB Leipzig ya. Sekarang kepotong menjadi beda 8 sih seingat gue. Coba kita cek ya. Si aman lah. 8 lah. Dortmund Dari menang aman, juga. Bro. Arsenal aja kagak juara waktu itu anjing. Iya ya. Kalau nggak salah, lah bener ya 8 ya sama Dortmund ya. Dortmund soalnya 8 poin menang. ya. Iya, Wih, Hoffenheim ketiga ya. Hoffenheim Siapa pemainnya? Gue sih udah pernah analis, ada Finnick Aslani namanya. Finnick Aslani ini striker muda yang mau dibeli Munchen, pengen dijadikan the next Harry Kane katanya. Itu doang sih yang bisa diandalkan. Ya memang dia mainnya defense-nya rapi dan kompak lah ya. Stuttgart masih lumayanan lah pemain-pemainnya lah, masih ada Angelo Stiller dan Dennis Undav. Iya, iya. Masih oke sebenarnya. Ya gitulah untuk Oke. Bundesliga udah. Jadi itu ya, dan ini fun fact lagi tambahan lah ya. Ya boleh. Jadi Persib Bandung ini akhirnya merekrut Levin Kurzawa, bro. Anjing itu pemain Monaco kan? PSG. Yoi. Sebelumnya Monaco dulu dia. baru Monaco PSG. Itu kemarin juga sudah dihadirkan ya di Stadion Jalak Harupat kalau nggak salah tuh di Bandung. Jadi wah rame banget kayak CR di ke Santiago Bernabeu pertama kali tuh. Pasti kan. Gokil. Itu kan legend juga lah. Iya si Kurzawa, dan kayaknya sih dia masih bisa main lah ya, Kurzawa. Jadi itu recap untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten waktu bagian bola berikutnya. Dorgu, balon